والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita membaca paragraf di mana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebutkan tentang permasalahan hukum rajam. Pertanyaannya sekarang, indah ya Ridwan, apa kesesuaian pembahasan rajam ini dalam kitab akidah? Karena adanya kelompok-kelompok yang memiliki hal tersebut. Contohnya Nah, yang disebutkannya pembahasan fikih seperti masalah rajam ini dalam kitab akidah, ikhwanillah, dikarenakan pada zaman Imam Ahmad, hal ini merupakan salah satu syiar yang nampak dari kelompok ahli bidah, di antaranya orang-orang Khawarij yang mereka mengingkari tetapnya hukum rajam. Karena itulah dimasukkan dalam pembahasan akidah untuk membantah mereka. Dan kalau kita perhatikan, memang dalam risalah Ushulus Sunnah ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebutkan poin-poin pokok, terutama hal-hal yang diselisih oleh ahlul bidah di zaman beliau. Baik. Mengenai hukum rajam sendiri, bukankah telah mansukh dari Al-Quran? Indah ya Iqra. dan itu hak dari kedua, walaupun ayatnya telah dilakukan, tapi hukumnya tetap pulang sampai kiamat. Nah, yang dimansuhkan dari Al-Quran adalah apa? Tilawahnya, yaitu bunyi ayatnya. Nah, telah dihapus dari Al-Quran. Nah, asy-syaikhah wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Ini dulu termasuk dari ayat Al-Quran, kemudian na'am mansukh, akan tetapi hukumnya tetap sampai hari kiamat berdasarkan hadis. Siapa saja di antara orang-orang yang pernah atau yang ditegakkan rajam atasnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, indah ya Wahyu. Wanita apa? Ada wanita, ada laki-laki, iya. Yang dirajam manusia, bukan hewan. Makanya seorang wanita kan, seorang laki-laki. Yang mana? Wanita Ghamidiyah. Nah, kemudian juga seorang wanita Juhailah. Juga tentang apa? Kisah para sahabat yang bernama siapa? Ma'iz. Dan penetapan rajam ada beberapa jalan. Suatu rajam bisa ditegakkan untuk menetapkan hukum zina pada seseorang. Indah ya Abdullah. Dua jalan. Yang pertama, pengakuan dari pelaku zina tersebut
Yang kedua dengan bayyinah. Dengan bayyinah bisa dengan saksi atau dengan adanya apa? Qarinah yang jelas menunjukkan dia hamil dengan sebab zina. Yang datang dalil sampai kepada kita ditetapkan rajam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa? Berdasarkan pengakuan. Dan belum ada sampai sekarang alhamdulillah kita dapat riwayat tetapnya hukum rajam berdasarkan persaksian 4 orang yang hampir terjadi pada zaman siapa, tapi kemudian ternyata 1 orang menggugurkan persaksiannya. Indah gadikti. Ja'far pada zaman Umar tentang kisah siapa? Mughirah bin Syu'bah. Di mana datang 4 orang kepada Umar bin Khattab mau mempersaksikan tentang zina, tapi ternyata 6 orang yang keempat ragu-ragu dan tidak berani untuk bersaksi. Akhirnya 3 orang tersebut dicambuk 80 kali. Baik. Sekarang kita masuk pada permasalahan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw aghadahu li hadathin kana minhu aw dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahhama alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum salima. Siapa saja yang intaqasa, yaitu meremehkan, melecehkan, merendahkan, ini masuk dalam intiqas. Dan juga celaan. Dan siapa saja yang merendahkan salah seorang dari kalangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau membencinya dikarenakan suatu kejadian yang terjadi atau menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia adalah ahli bid'ah. Sampai dia yatarahham, yaitu mendoakan rahmat untuk mereka, yaitu untuk para sahabat secara keseluruhan, dan hatinya terhadap para sahabat selamat. Dalam artian tidak ada kebencian dalam hati mereka terhadap para sahabat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sifati dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat di surat Al-Hasyr ini ikhwan fillah merupakan ayat pokok tentang metode bagi siapa saja yang ingin selamat dari penyimpangan dalam permasalahan para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala puji orang-orang yang datang setelah para sahabat yang mendoakan untuk para sahabat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian juga orang-orang yang di dalam hati mereka tidak ada ghil, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian terhadap para sahabat. Ini prinsip utama, sebagaimana dulu telah kita singgung pada beberapa paragraf sebelumnya berhubungan dengan permasalahan para sahabat. Oleh karena itulah siapa saja yang mencela, membenci atau menyebut-nyebut kejelekan para sahabat, maka dia dihitung dan dikategorikan oleh Imam Ahmad sebagai ahli bid'ah. Yang hal ini merupakan prinsip dasar dari orang-orang Rafidhah dan Khawarij.
Karena kita lewati bahwasanya orang-orang Rafidhah mengkafirkan para sahabat kecuali sebagian kecil saja. Siapa di antara para sahabat yang dikecualikan oleh Rafidhah? Abu Bakar As-Siddiq, Allah yahdi. Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq deretan pertama kali yang mereka kafirkan karena inti dasar agama Rafidhah Ikhwanifillah yaitu apa? Pengkafiran siapa? Abu Bakar dan Umar. Nah, mereka merendahkan Abu Bakar dan Umar dan menuduh dua ini pengkhianat. Baik. Jadi yang dikafirkan mayoritas para sahabat kecuali sebagian kecil saja, di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan Husain, baik, siapa lagi? Salman Al-Farisi, Abu Dzar. Nah, baik, dikecualikan oleh para sahabat, dikecualikan dari para sahabat oleh orang-orang Rafidhah. Nah, sebagian kecil. Nah, ada orang-orang Khawarij kebalikannya, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang lain. Dan kedua golongan ini golongan ahli bidah. Bahkan untuk Rafidhah para ulama mengeluarkan mereka dari keislaman. Qala Syekh Ahmad Najmi rahimahullah ta'ala, hadhihi al-mas'alatu dzakara fiha al-Imam Ahmad rahimahullah anna kulla man abghadha ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yu'tabaru mubtadi'an. Permasalahan ini Imam Ahmad menyebutkan padanya bahwasanya semua orang yang membenci salah seorang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya dia itu dianggap sebagai ahli bidah. Nah, karena para sahabat alhamdulillah orang-orang yang telah Allah puji dalam Al-Quran dan juga direkomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seorang kemudian membenci, menghinakan mereka, berarti ada unsur pendustaan terhadap Al-Quran dan terhadap Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakadzalika man dzakara masawi'ahum fa innahu yakunu mubtadi'an. Demikian pula orang-orang yang menyebut kejelekan-kejelekan mereka, maka dia juga dihukumi mubtadi'. Wala yakhruju an hadzal wasfi hatta yatarahhama 'alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum saliman. Dan dia tidak keluar dari sifat ini sampai dia itu tarahum, mendoakan rahmat untuk para sahabat secara keseluruhan dan hati mereka selamat dari kebencian terhadap para sahabat. Sebagaimana dalam ayat tadi di surat Al-Hasyr. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Fa inna Allah 'azza wa jalla athna 'alaihim jami'an wa madahahum fi kitabih. Man ya'ti bil ayah inda Abu Umar. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ayat yang lain indah ya Umar, pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat. Allah ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sini al-mukhatabun yang paling pertama adalah para sahabat, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia.
Ayat yang lain, Zakaria. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ayat yang lain. Baik. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ila akhiril ayat. Ini juga pujian untuk para sahabat. Ayat yang lain, Abu Abdul Bar. Bain amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ini mukhatab para sahabat, menjadikan tolak ukur dan orang-orang yang beriman kalau mengikuti jalan imannya para sahabat. Ayat yang lain, Baik, di sini pendalilan. Walaqad afallahu anhum. Di sini penetapan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang atau para sahabat yang mundur dalam perang Uhud. Baik. Yang lain, zidu. Indah ya Fajri. Irfa sautan. Fakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tayyib. Al-mukhatab yang paling pertama masuk adalah para sahabat. Nah, yang lain, nah, alladzina istajabu lillahi wa rasul min ba'di mastazallahum syaitan. Baik, alladzina istajabu lillahi wa rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Baik. Juga ya ayat yang penting dalam masalah ini, man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Di sini dijadikan yang jalan para sahabat ikhwanillah harus diikuti sebagaimana kita mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang lain banyak di mana Allah Subhanahu wa taala puji para sahabat secara keseluruhan. Naam. Dan secara umum juga masuk dalam cakupan ayat dan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling terdepan adalah para sahabat. Ini jelas tidak ada khilaf sedikit pun. Adapun dalam hadis di antaranya indaka rijal di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat. Ada yang disebutkan tadi tidak jadi. Ayat hadits man wa man akhrajah. Hadits Ibn Mas'ud. Hadits Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Ini pujian untuk para sahabat radhiyallahu alaihim. Qala faman intaqasahum fa innahu qad khalafa rabbahu subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang kemudian menghina
atau merendahkan para sahabat, maka sungguhnya dia telah menyelisihi Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasayabu'u bi'ithmi bid'atihi hina yalqa rabbahu jalla wa ala. Maka sungguh dia akan membawa dosa kebid'ahannya tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal antum tarikuna li ashabi walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Ini hadis telah kita lewati berhubungan dengan kisah dengan siapa yang saat itu berselisih sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan perkataan ini. Nah, berhubungan dengan siapa? Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi law anfaqa ahadukum. Ini yang menjadi mukhatab masih para sahabat, cuman para sahabat yang masuk Islamnya akhir. Berhubungan dengan siapa? Siapa Abdul Bar? Abdurrahman bin Auf dan siapa? Khalid bin Walid. Nah, siapa yang kemudian diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Baik. Sampai-sampai dikatakan demikian. Nah, sesungguhnya demi zat yang Nabi Muhammad berada di atasnya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak semisal gunung Uhud, emas tidak akan mencapai satu mud infak mereka, tidak pula setengah mud. Apalagi kalau dibandingkan dengan kita. Di sini menunjukkan alhamdulillah menyakiti para sahabat merupakan dosa besar. Kalau mereka masih hidup mungkin bisa meminta kehalalan, tapi saat ini mereka telah wafat. Oleh karena itulah celaan terhadap para sahabat perkaranya apa? Tidak mudah. Kenapa? Karena berhubungan dengan Allah juga berhubungan dengan apa? Dengan manusia. Dan orang-orang yang dicela tadi telah wafat, bagaimana meminta kehalalan? Karena itulah para sahabat, para ulama betul-betul memperingatkan sisi ini. Jangan sampai seorang muslim dia mencela atau meremehkan atau bahkan menghina para sahabat. Bahkan di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah untuk apa? Untuk diam dari apa? Membicarakan fitnah yang terjadi di kalangan mereka. Dan berkeyakinan bahwasanya semuanya adalah ahli ijtihad. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Mulai dari perang apa yang terjadi? Peristiwa Siffin, peristiwa Jamal, dan peristiwa-peristiwa yang lain. Kita semua berkeyakinan bahwasanya semua para sahabat itu adalah mujtahid. Cuman ada mujtahid yang musib dan ada yang mukhti'. Ada yang memang betul ijtihadnya sebagaimana yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ini kita yakini pada semua peristiwa-peristiwa itu al-haq bersama Ali bin Abi Thalib. Dan ijtihad beliau dalam peperangan-peperangan tersebut itu ijtihad yang benar. Adapun yang lainnya, seperti pada peperangan beliau menghadapi Muawiyah dan pasukan yang bersama beliau, dalam masalah ini pihak Muawiyah ijtihadnya keliru.
Karena kewajiban atas mereka adalah membaiat Ali bin Abi Thalib. Cuman mereka beristihad bahwasanya baiat akan diberikan sampai darah Utsman radhiyallahu anhu diselesaikan, dalam artian pembunuh Utsman harus ditangkap terlebih dahulu baru kita membaiat. Akhirnya terjadi fitnah yang telah kita baca dulu ikhwanillah asal muasalnya. Karena para sahabat asalnya tidak menginginkan perang. Cuman ada barisan orang-orang munafikin yang membuat suasana kacau. Membuat suasana kacau, mereka membuat huru-hara, akhirnya terjadilah peperangan. Demikian juga pada perang Jamal. Nah, pihak Ali bin Abi Thalib mereka lah yang hak. Nah, mereka yang hak. Cuman pihak yang lainnya yang bertentangan dengan Ali saat itu, kita katakan mereka juga ahli ijtihad yang keliru. Nah, sehingga mendapatkan pahala hanya satu. Nah, karena mujtahid mereka antara satu pahala dan dua pahala. Kalau keliru hanya mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihad karena kesungguh-sungguhan untuk mencari kebenaran, tapi tidak dapat. Nah, kesungguh-sungguhan ini Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Nah, karena mereka memang punya keahlian untuk itu. Sedangkan yang benar mereka mendapatkan pahala dua, yaitu pahala atas ijtihad dan pahala atas kecocokan al-haq. Ini kesimpulannya, dan kita tidak perlu berdalam-dalam dalam masalah ini. Nah, cuma dulu kita bahas ikhwanillah pelurusan sebagian keyakinan manusia yang keliru menganggap bahwasanya para sahabat itu menginginkan perang sejak awal. Tidak. Nah, mereka menginginkan damai, sebagaimana contoh Ummul Mukminin Aisyah, beliau keluar dari Mekah. Nah, yang kemudian ikut bersama beliau siapa? Beberapa sahabat yang bersama Ummul Mukminin saat itu. Siapa? Talha. Dan siapa? Zubair. Tayyib. Nah, mereka ingin ingin mendamaikan asalnya. Ingin mendamaikan. Baik. Dan sudah terjadi Sudah terjadi saling komunikasi. Coba ikhwanillah di waktu malam orang-orang munafikin tidak rela dan takut kalau terjadi persatuan di kalangan para sahabat, sehingga mereka akan terhempas dengan cepat, yaitu orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka menyusup pada kedua barisan itu, kemudian menyerang, sehingga saling terjadi suudzon. Pihak yang bersama Ummul Mukminin dikiranya pasukan Ali menyerang mereka, dan pihak Ali dikiranya pasukan dari Aisyah yang menyerang mereka. Akhirnya berkecamuk perang di sekeliling unta Aisyah radhiyallahu anha, sehingga dinamakan dengan peristiwa Jamal atau perang Jamal. Jadi orang-orang munafik yang ada di barisan kaum mukminin memang sangat membahayakan. Mereka lah yang banyak menyulut api fitnah. Adapun para sahabat kita yakin tidak akan ada pada diri mereka ghil sesama mereka, kebencian sesama mereka. Bahkan yang mengantar Ummul Mukminin setelah diketahui itu adalah orang-orang munafikin, bahwasanya masing-masing kedua belah pihak asalnya tidak menginginkan perang, namun telah jatuh beberapa korban. Akhirnya diantar oleh Ali bin Abi Thalib, dalam artian untuk dikembalikan Ummul Mukminin ini. Cuman beberapa sahabat dibunuh oleh para munafikin tatkala mereka berjalan sendiri. Seperti siapa? Talha, dipanah dan seterusnya. Telah kita lewati dulu dalam pembahasan haiyah. Qala wallahu ta'ala yaqul laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usra. Ayat ini juga pujian untuk para sahabat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat mereka.
laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Nah, yang tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu kesulitan. Baik, tatkala mereka mendapatkan ujian besar, mereka tetap berjalan di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak goyah. Mereka korbankan jiwa dan harta mereka demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang apa? Keyakinan ahli sunnah berhubungan dengan para sahabat. Jadi hukum asalnya adalah mubtadi'. Adapun apabila mereka mencela para sahabat al-Qanifilah secara keseluruhan, maka ini bisa sampai derajat kekufuran. Atau mencela para sahabat dikarenakan agama mereka, maka ini juga mencapai derajat kekufuran. Tapi kalau mencela sebagiannya dikarenakan sifat yang ada pada pribadi mereka, ini mubtadi'. Sebagaimana perincian telah kita lewati dahulu. Oleh karena itulah oleh orang-orang Rafidhah Qanifilah mereka dikafirkan oleh para ulama. Di antara sebabnya karena sisi ini. Di samping sisi-sisi yang lain berupa kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka. Kami bihadza subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta